Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kitab kita dalam ibadah minggu sore ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus 3, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa yang menjadi bacaan kita saat ini, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diberi judul. Judulnya adalah Doa Paulus. Jadi yang kita baca tadi itu adalah sebuah rangkaian doa yang dinaikkan oleh Paulus. Sebelum saya masuk dalam apa isi doanya, maka saya mau mengingatkan kita kembali. 3 minggu ini kita belajar mengenai surat Efesus, bahwa ada persoalan yang terjadi. Persoalannya adalah antara kaum Yahudi, Kristen dengan yang non-Yahudi. Mereka dulu adalah keturunan orang-orang Romawi dan juga orang-orang Yunani. Jadi mereka bangsa asing, Gentiles. Nah, Paulus berdoa. Ini lebih khusus. Dalam surat Efesus itu, Paulus lebih banyak memberikan kekuatan kepada kaum non-Yahudi yang lebih lemah, gitu ya, yang merasa inferior karena sikap dari orang-orang Yahudi Kristen. Nah, saya masuk sekarang dalam doa. Bapak Ibu, ya, terima kasih Yosua sudah kasih ayat 14. Ini karena ayat yang penting. Ketika Paulus berdoa, dia bilang begini, itulah sebabnya aku sujud. Sujud itu, dia kneeling, dia berlutut. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa bagi orang Yahudi jarang sekali mereka berdoa untuk berlutut. Kebanyakan orang Yahudi itu kalau berdoa, Bapak Ibu kalau bisa mencari lah, melihat di YouTube, mereka kalau berdoa berdiri atau duduk. Tapi kalau mereka lebih serius berdoa, maka mereka berdiri. Mereka berdiri kadang-kadang mereka berdoa supaya lebih konsentrasi, supaya lebih memusatkan perhatian. Mereka tidak hanya diam, tapi berdoa sambil mereka menaikkan doanya, kadang maju, kadang mundur, kadang kiri, kadang kanan. Tapi kalau melihat mereka berdoa seperti itu namanya shuffling.
Tapi jarang sekali orang Yahudi berdoa. Paulus adalah seorang Yahudi. Dia tulen. Dia orang yang taat beragama Yahudi. Tetapi ketika dia menjadi Kristen, ini ada momen di mana dia bilang itu sebabnya aku sujud. Ketika dia sujud, dia kneeling, dia merendahkan dirinya, dia benar-benar berhadapan dengan Allah dengan permohonan yang luar biasa. Maka ini perlu dia tulis. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Artinya dia berdoa, dia benar-benar memikirkan orang-orang yang lemah ini, dan dalam doanya dia mohon kuasa Tuhan untuk menjawab mereka. Maka selanjutnya dia bilang begini, boleh tolong ini selanjutnya dia. Dia bilang, aku berdoa dalam keadaan sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Selanjutnya ayat berikut, ya. Dia bilang, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, ini yang dia bilang. Makanya saya bilang ini doanya lebih kepada mereka yang lemah. Kenapa? Karena disebut menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Ini penting kata di dalam batin. Paulus dalam suratnya berulang-ulang berbicara tentang manusia batinnya. Sesuatu yang ada di dalam, bukan di luar. Dia mau supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka yang lemah ini oleh roh yang ada di dalam batin. Selanjutnya, sehingga oleh iman Kristus dia ulangi lagi sekali lagi, dia di dalam hatimu. Ya, jadi dia berbicara tentang sesuatu yang di dalam. Kekuatan itu muncul dari dalam Roh Kudus dan Kristus diam di dalam hatimu. Dan ini yang saya mau jelaskan gitu. Saya akan jelaskan tentang ini. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berhenti dulu sampai di sini. Dari pagi saya mencoba untuk mau menggambarkan kepada saudara sesuatu yang berakar itu penting. Maka saya nggak dapat alat peraganya karena nggak sempat beli. Saya cuma mau bilang begini, Bapak Ibu pernah lihat setangkai mawar tapi itu fake, oke? Ya, jadi bayangkanlah ada tiga mawar, yang satu yang palsu, yang kelihatannya merah dengan luar biasa, cerah, daunnya juga ada, durinya juga ada, dia setangkai mawar tapi itu palsu. Lalu Bapak itu juga bayangkan, yang kedua ada setangkai mawar asli, tapi dia nggak punya akar yang biasa dibeli. Saudara bisa beli di Trader Joe's, saudara bisa beli di Giant, Vera di Giant, Vera tahu itu. Ada yang tangkaian. Dari sini keduanya sudah ada perbedaan. Ya, saya ajak Bapak Ibu berimajinasi. Yang ini kelihatan asli, yang ini hampir sama kelihatan asli. Tapi begitu dicium, yang ada wanginya adalah tapi dia tidak ada akarnya. Bapak Ibu pernah dikasih mawar yang seperti itu, berapa lama dia akan tetap wangi dan tumbuh? Walaupun kita taruh dalam air, berapa lama? 1 minggu. Setelah itu yang kita lihat apa?
rontok. Tapi kalau mawar yang ada di pohonnya yang tertancap, dia punya akar, maka dia akan hidup lama. Bukan saja terlihat dari luar kelihatannya baik, tetapi dia punya wangi, tetapi dia juga punya kekuatan untuk terus bertumbuh dan berbunga. Karena dia punya akar dan dia menyerap segala nutrisi yang baik dalam akar itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Dia berdoa supaya orang Kristen yang non-Yahudi, yang dalam persekutuannya dipersekusi sama yang Yahudi, di luar persekutuan mereka dipersekusi oleh Romawi, mereka punya kekuatan ketika mereka berakar di dalam kasih dalam Kristus. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya, dia bilang lagi, aku berdoa supaya kamu, ini bersama dengan segala orang kudus, ini termasuk yang Yahudi, dapat, ini dasar yang kedua yang bagi saya sangat penting. Dan saya berdoa kita semua bisa dapat ini. Dia berdoa supaya semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu, kalimat ini adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar, dia nggak bisa menggambarkan begitu besar. Dan Rasul Paulus memakai kata, lihatlah betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya yang tidak bisa diukur. Apa maksudnya di sini? Bahwa dia berharap semua orang Kristen tidak hanya memahami Yesus secara intelektual. Kalau ditanya Yesus secara intelektual, tahu Yesus lahir tanggal berapa? Oh, pendeta, Natal 25 Desember. Iya. Orang tua Yesus siapa? Oh, Yusuf, tukang kayu. Ibunya Maria. Oke, kita tahu. Yesus melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia buat mujizat. Oh ya, saya tahu. Sebutkan mujizatnya. 5 roti, 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa. Nah, itu kita tahu secara intelektual. Tapi yang Paulus inginkan adalah kita bukan cuma memahami Yesus secara intelektual, tapi kita memahami Dia karena kita tahu kasih. Saya ambil contoh, Bapak Ibu. Istri saya di sini. Dia udah mulai mukanya, karena biasanya habis ini dalam perjalanan kami ke rumah dia protes. Selalu aku di pihak yang lemah. Saya bilang kepada Yesus selalu ada di pihak orang yang Oke, contohnya begini. Bapak Arke kenal istri saya secara intelektual. Kalau ditanya kenal Uli, oh kenal. Secara intelektual siapa dia? Istrinya Samuel kan? Ya kan? Ya. Tingginya 160 kurang lebih. Beratnya ya langsung bisa dikira-kira ketika Argo beli. Gitu ya. Dia orang Batak, tahu secara intelektual. Tapi kalau tanya saya, Bapak Ibu tanya saya tentang istri saya, karena saya punya kedekatan, saya mengenal dia jauh lebih dari hanya intelektual.
Saya mengenal dia, saya tahu kasihnya pada saat dia lagi masak untuk saya. Saya tahu bahwa dia mengasihi saya. Pada saat dia cuci baju, pada saat dia setrika baju, sebelum saya pergi melayani, di sana saya tahu tentang kasihnya terhadap saya. Bukan sesuatu yang hanya intelektual, tapi karena kedekatan kami, saya paham tentang kasihnya dan cintanya pada saya. Hari ini dia akan ngomel. Tapi saya mau bilang bahwa yang Paulus ingin, kita cuma tidak memahami Yesus secara intelektual. Tapi kita memahami Yesus dalam kasihnya yang besar tentang apa yang sudah dia buat bagi saudara dan saya. Itu mengapa dia katakan, lihat betapa lebar, tinggi, panjang, dan dalam kasih. Dan ketika kita memahami itu, maka kita mendapatkan kekuatan rohani untuk terus maju, untuk terus berjuang, untuk hidup bisa seperti Yesus. Kalau saudara cuma memahami Yesus secara intelektual, saudara tidak bisa menjalankan. Jika engkau ditampar, dipikirkan, berilah dipikir ini. It doesn't make sense. Ketika engkau cuma memahami Yesus secara intelektual, maka engkau tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gak masuk akal bagi mereka. Dan sangat banyak orang Kristen hanya memahami Yesus secara intelektual. Mereka tidak mengalami kasih Yesus, sehingga apa yang diajarkan Yesus tidak masuk dalam benak mereka, bahkan mungkin menunda-nunda untuk melakukan. Ketika firman ajarkan, saya sudah pernah bilang ini kan kepada Bapak Ibu, adalah lebih berbahagia memberi daripada. Saya katakan, yang mengikuti teori ini hanya petinju, hanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kayaknya lebih senang dapat daripada memberi. Kita masih dalam posisi itu. Kenapa? Karena kita Kristen, tahu Yesus, tahu firman secara intelektual. Tapi Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia berlutut supaya mereka bisa memahami. Ini kata yang penting, memahami. Yang berikut Yosua, dia bilang lagi, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, doa Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 14-21 ini, dia benar-benar mendorong jemaat agar tidak memahami tentang kasih Kristus secara intelektual, tetapi benar-benar mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan ketika mereka menghadapi persekusi. Mereka tetap satu, walaupun mereka berbeda. Itu yang kita dengarkan minggu lalu. Dan yang lebih mereka dewasa. Karena mereka mengenal kasih Allah yang tidak terbatas itu dalam kehidupan. Paulus ini, jemaat di Efesus mendapatkan kekuatan. Bukan kekuatan untuk mengubah situasi,
tapi kekuatan untuk mengubah hati. Yang bersifat internal, yang tadi dia bilang, supaya Kristus tetap di dalam hati. Lihat ya, 3 kali Paulus bicara ini. Saya minta tolong ditampil ayat yang ke-16. Lihat ya, Bapak Ibu lihat di sini. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 1 kali, ayat 17. Sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. 2 kali. Oke? Ayat 20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di 3 kali. Tiga kali dia bilang sesuatu yang ada. Itulah yang dibilang akar. Karena akar tidak. Maka saya mau menutup renungan ini dengan belajar dari budaya Cina. Boleh Yosua tolong carikan gambar pohon bambu. Beberapa kali saya makan di rumah makan Cina waktu saya masih di Indonesia, hampir selalu saya melihat pasti ada ornamen bambu. Pohon bambu. Bambu ini ternyata ada filosofinya bagi orang Cina. Bambu ini adalah lambang ketekunan dan ketahanan. Bagi mereka, bambu ini tumbuh dengan cepat dan kuat. Ya, meski menghadapi kondisi lingkungan yang keras, tapi ia melambangkan ketekunan dan kemampuan untuk bertahan. Mampu bertahan. Angin sekeras apapun, pohon bambu ini sebanyak ini, begitu angin ke kiri mereka ke kiri, angin ke kanan dia ke kanan di bawah, tetapi dia tidak tercabut. Yang kedua bagi mereka, Bapak Ibu kalau lihat pohon bambu dari beberapa gambar, ada nggak bambu satu batang pohon sendiri kayak pohon kelapa? Bambu itu selalu banyak. Dan karena mereka banyak, mereka bisa hidup sama-sama, itu yang membuat mereka lebih bisa bertahan. Itu yang tadi saya bilang, ya. Begitu ada angin bilang, putar ke kiri, ya putar. Kanan dia putar, karena dia sama-sama. Dan ini bagi saya, ketika kita hidup bersama dan kita berakar, kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Dan yang paling terakhir, bambu itu tanaman yang kuat karena dia punya akar yang sama. Sistem akar dari bambu itu sangat kuat dan menyebar luas, dia terus menyerap segala sesuatu dari dalam tanah. Dia berpegang kuat, dia membantu menstabilkan tanah juga dan memberikan dukungan buat batangnya ketika menghadapi tiupan. Itu karena di sininya kuat. Root. Maka ini yang didoakan Paulus, supaya saudara dan saya kita kuat, kita berakar, berdasar di dalam kasih Kristus, agar ketika satu kali kita dibenci oleh orang,
tanpa alasan yang jelas. Tapi karena kita berakar di dalam kasih, kita akan tetap mampu mengasihi walaupun kita dibenci. Ketika kita dihina, kita merasa direndahkan, tapi kita mampu bertahan, bahkan tetap mendoakan orang yang menghina. Bukan mendoakan supaya cepat mati atau kena stroke, tapi kita mendoakan Tuhan, biarlah kasih Tuhan berdiam di dalam hati. Ketika kita dalam situasi hidup yang hampir putus asa dengan situasi apapun yang kita hadapi, tapi karena kita punya akar yang kuat, kita tetap punya pengharapan. Ada kekuatan yang diberikan dari dalam. Makanya Paulus bilang 3 kali, di dalam batin, di dalam hati. Itu 3 kali dia. Ketika dunia sekeliling kita gelap, tidak menentu, tapi karena kita tetap berakar dalam kasih Tuhan, maka cahaya itu akan tetap ada dalam diri kita. Dan dalam relasi kita, baik dengan keluarga, baik dengan teman atau sahabat, baik dalam persekutuan atau di tengah-tengah dunia, ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk dapat mencintai daripada menuntut untuk dicintai. Kita akan mampu untuk bisa memahami orang lain daripada kita menuntut untuk selalu dipahami. Kita akan mampu untuk lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itu yang Yesus lakukan. Kasih-Nya yang tidak bersyarat, yang tidak ada ketentuan, yang tidak ada batasnya, itu sudah diberikan kepada kita. Saya ulang untuk terakhir kalinya dalam renungan ini. Saya pun mengikuti doa Paulus supaya kita semua berakar di dalam Kristus, sehingga kita bisa memahami begitu besarnya cinta Tuhan bagi saya. Begitu besarnya Tuhan memahami kehidupan saya sehingga Dia mau mati untuk saya. Sehingga saya bisa melakukan yang terbaik dan kita akan disempurnakan seperti lagu Bapak-bapak. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tuhan memberkati. Amin.